Salam, apa kabar semua? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur boleh berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui rekaman bagi ibadah minggu kita, walaupun kita tidak diizinkan pergi ke gereja. Dan pada hari ini kita masih dapat berkongsi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bagi jemaat keluarga besar LIC. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita mengucap syukur berterima kasih di atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada setiap pribadi kita. Dan kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Allah yang layak kami sanjung tinggi, Allah yang layak kami sembah di dalam anak putramu Yesus Kristus. Dan pada hari ini Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan berkongsi kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-Mu yang hamba-Mu layani. Dan hamba-Mu percaya biarlah penyertaan Roh Kudus yang memberkati pikiran kami, hati kami, supaya kami memahami, mengerti maksud tujuan firman Tuhan yang akan hamba-Mu kongsikan pada hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 yang tidak lama lagi menduduki ujian SPM, dan kami mendoakan bagi anak-anak kami supaya mereka terus memiliki ketajaman sewaktu mereka mengingati ulang kaji mereka tentang ujian SPM ini Tuhan. Dan Bapa di surga, berkati mereka dengan hikmat-Mu, berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik pun bagi cikgu-cikgu yang sedang mengajar mereka, berusaha mengajar mereka. Engkau memberkati setiap cikgu-cikgu yang berusaha membekali mereka dengan pelajaran-pelajaran mereka ya Tuhan. Dan Bapa di surga, hamba-Mu mendoakan bagi seluruh keluarga besar LIC, dari anak kecil sampai yang ketua. Dan hamba-Mu berdoa biarlah kami memiliki keyakinan, kepastian, kekuatan di dalam kehidupan kami, tetap setia bersama dengan Tuhan, tetap setia berpegang dengan kata-kata tuntutan firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, keluarga besar LIC yang bekerja dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Biarlah mereka diyakinkan, dikuatkan ya Tuhan, oleh karena pelindungan Tuhan yang senantiasa menjadi perisai bagi mereka. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena keyakinan kepercayaan mereka kepada Kristus. Mereka akan mengalami satu perubahan yang baru oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Bapa, sertai kami, bungkus hamba-Mu supaya hamba-Mu layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi pengertian bagi seluruh jemaat yang mendengar. Sebab Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang beroperasi melalui kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Tuhan, berkati kami melalui pelajaran kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita, yang saya bawa dalam perkongsian kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19.
Saya membacakannya untuk kita. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepada untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat yang terakhir 19. "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mempelajari di mana Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini pesan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus supaya melakukan cinta kasihnya kepada Tuhan melalui satu tindakan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Melalui kebenaran firman Tuhan ini yang saya kongsikan untuk kita, keluarga besar LC, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19, saya membawa satu tema pokok renungan firman Tuhan ini untuk kita, yaitu pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama mempelajari apa yang diminta oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana seorang pemuda berdoa, katanya kepada Tuhan, "Tuhan, buatlah aku mengasihi Engkau." Beberapa hari selepas itu, pemuda itu mengikuti suatu kebaktian hari Minggu, di mana tema firman Tuhan hari itu yang berjudul, "Mengapa orang gagal mengasihi sesamanya?" Ini firman Tuhan yang didengar oleh pemuda itu. Mengapa orang gagal mengasihi sesamanya? Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, jawaban daripada firman Tuhan itu membuat si pemuda ini terus berpikir. Lalu pemuda itu mulai bingung. Dalam hati dia bertanya,
Di dalam hati dia sendiri bertanya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Dia sendiri bertanya dalam hati dia, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Selesai kebaktian, pemuda itu memberanikan dirinya bertanya kepada pastor, dan jawaban yang diperolehinya adalah perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ini. Jadi kata pastor kepadanya, orang yang mengasihi Tuhan pasti siap untuk melayani. Ini yang dikatakan oleh pastor itu kepada pemuda itu, orang yang mengasihi Tuhan pasti siap untuk melayani. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawab Simon Petrus, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Dan kita pelajari 2 poin yang akan saya kongsikan untuk kita jemaat yang Tuhan Yesus kasih melalui tema firman Tuhan, pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Poin yang pertama yaitu orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Dia. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Dia. Pertama, kasih bukan sekadar kata-kata, tetapi ada tindakan. Firman Tuhan ini menegur Simon Petrus, dan juga firman Tuhan ini menegur setiap pribadi orang percaya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti siap melayani Dia. Tidak mengira waktu, baik pun itu waktu yang baik ataupun pada waktu ini. Kita sendiri yang mengalami apa yang terjadi pada waktu ini. Banyak perkara yang membuat kita seakan-akan kita tidak mampu. Itu sebabnya firman Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika kita tahu perkataan ini ditanyakan dalam hati kita oleh bisikan Roh Kudus, firman Tuhan mengajak kita, orang yang mengasihi Tuhan pasti siap melayani Dia. Kasih bukan sekadar kata-kata, tetapi ada tindakan. Karena dalam Injil Lukas 6 ayat 46 berkata, Injil Lukas pasal 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini yang dikatakan di dalam Injil Lukas. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sangat mengenal umatnya. Sebab itu Ia berkata, gembalakanlah domba-domba. Kata Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 44, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang baik lalu apabila dia musim buahnya akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik
yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Ini yang dikatakan di dalam Injil Lukas 6. Firman Tuhan mengajar kita, orang baik adalah yang melakukan kehendak Allah, bukan sekadar menyebut nama Allah. Ini yang dikatakan di dalam Yohanes 21 ini. Apakah engkau mengasihi aku? Di mana orang yang baik adalah pelaku firman Allah. Mereka diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sebab rumah sedemikian, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, akan bertahan menghadapi banjir air bah. Semua ini tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, di mana orang yang baik adalah pelaku firman Allah. Jika kita tahu kita mengasihi Tuhan, kita rindu akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan firman Tuhan ini menjawab dalam kehidupan kita, gembalakanlah domba-domba. Firman Tuhan mengajar kita di mana setiap pribadi adalah pelaku firman Allah dan siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan melihat waktunya, tetapi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-domba. Pribadi yang siap melakukan pekerjaan yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, mereka diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sebab rumah sedemikian akan bertahan menghadapi banjir, baik pun menghadapi persoalan. Sebab Tuhan mengenal umatnya. Dia tahu mana yang sejati dan mana yang palsu. Karena yang palsu pada suatu hari akan terbongkar kepalsuannya. Sama seperti rumah yang roboh karena tidak tahan waktu banjir melanda. Jika kita tahu kita benar-benar mengasihi Tuhan kita, firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi pelaku kehendak Allah, itu firman Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pribadi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, pribadi yang sejati, pada suatu hari akan nampak kesejatiannya. Sama seperti rumah yang tegak berdiri sekalipun ada banjir melanda. Itulah kesejatian kasih kita kepada Tuhan. Dia disamakan seperti rumah yang tegak berdiri sekalipun ada banjir melanda. Dia tetap berdiri, dia tidak akan roboh. Itulah pribadi orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ukuran kasih seorang akan Tuhan terletak pada kesetiaannya untuk terus-menerus menghasilkan buah-buah kebenaran. Saya ulang sekali lagi.
ukuran kasih seorang anak Tuhan terletak pada kesetiaan untuk terus-menerus menghasilkan buah kebenaran. Sebab itulah inti kasih seorang pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang harus kita evaluasi dalam hidup ini bukan penampilan kita sudah Kristen atau belum. Yang utama adalah apakah Kristus dan firman-Nya menjadi dasar hidup kita. Itulah perkara yang harus kita ketahui menjadi orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Harus kita evaluasi dalam hidup ini bukan penampilan kita sudah Kristen atau belum. Yang utama adalah apakah Kristus dan firman-Nya menjadi dasar hidup kita. Ingat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus ingat apakah kita sejati atau palsu akan terbukti saat kesulitan menerpa hidup kita. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita telah melakukan apa yang Tuhan suruh kepada Simon Petrus dan kita melakukannya, pasti suatu hari nanti kasih kita kepada Yesus yang sejati itu akan nampak melalui buah-buah kebenaran yang keluar dari kehidupan kita. Dan yang kedua, pelayanan adalah salah satu cara membalas kebaikan Tuhan. Pelayanan adalah salah satu cara membalas kebaikan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12 berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Dalam ayat ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana Raja Daud, ia berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Ini yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 116 ayat 12. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena Raja Daud merasakan banyaknya belas kasihan yang diterimanya daripada Allah, yang dia lalui dalam kehidupan dia, semuanya atas belas kasihan Allah kepada dirinya. Sebab itu Raja Daud mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Yang mana sehingga dia memikirkan semua kebajikan Allah terhadap dirinya, semua kebaikan yang Allah lakukan dalam kehidupan pribadi Raja Daud. Sebab itu dia berkata di dalam Mazmur 116 ayat 12. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak dapat memberi balasan setimpal kepada Allah apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sewaktu kita mengalami sakit penyakit, sewaktu kita mengalami pencobaan, penderitaan, kita tidak dapat memberi balasan setimpal kepada Yesus tentang kebaikannya kepada kita. Tapi kita pelajari firman Tuhan
melalui pribadi Raja Daud. Tetapi Raja Daud ia ingin memberikan sesuatu yang layak. Sesuatu yang layak untuk Allah. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu jawab Simon Petrus, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tapi jawaban Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-domba." Jika kita tahu betapa banyak, betapa seringnya kasih Tuhan itu yang kita alami, baik melalui kesembuhan, baik pun melalui pelepasan daripada ikatan dosa, pelepasan daripada ikatan-ikatan kuasa iblis. Firman Tuhan meminta supaya kita mengembalakan domba-dombanya. Itu tanggung jawab kita. Itu kasih kita kepada Kristus Yesus. Di mana Raja Daud ia ingin memberikan sesuatu yang layak untuk Allah. Sesuatu yang berkenan kepada Allah sebagai sebuah pengakuan atas hati yang berterima kasih. Ini yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Sebagai sebuah pengakuan atas hati yang berterima kasih karena kebajikan Allah, kemurahan Allah yang dia alami sepanjang hidup Raja Daud. Sebab itu dia berkata, "Bagaimana akan kubalas?" Pribadi Raja Daud mengatakan, "Bagaimana akan kubalas?" kata Raja Daud. Sebab itu dia mempersembahkan puji-pujian dan doa-doanya kepada Allah. Karena dia tahu dengan cara yang sedemikian kasihnya terbukti kepada Allah. Dia menaikkan puji-pujian dan doa-doanya kepada Allah. Di mana Raja Daud dia berjanji akan memberikan persembahan. Dia berjanji beribadah kepada Allah. Dan Raja Daud berjanji akan membayar nazar dan mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu tandanya cinta kasih Raja Daud kepada Allah. Semua pengakuan itu yang dilakukannya untuk Allah disebabkan kebajikan, kemurahan Allah yang dia alami di dalam kehidupan dia. Rasa syukur mengalir dari hati Raja Daud karena dia telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang berbicara di dalam Yohanes 21 ayat 15, dan dia sendiri Tuhan Yesus berkata kepada Simon, sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika kita tahu hati kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan pasti hati nurani kita tahu tujuan Yesus di dalam kehidupan kita, berilah waktu kita untuk melayani Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu Tuhan tahu menghargai orang-orang yang melayani Dia.
Tuhan tahu menghargai orang-orang yang melayani Dia. Pribadi-pribadi yang setia melayani Dia. Tuhan tahu. Semuanya itu tidak tertutup di mata Tuhan. Semuanya itu nampak apa yang kita lakukan. Kasih kita kepada Tuhan. Sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tahu menghargai orang-orang yang melayani Dia. Tuhan akan menghargai apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Bukan diukur dengan sebesar manapun perbuatan yang kita lakukan. Tuhan tahu. Dia sangat menghargai apa yang kita lakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Karena janjinya bagi mereka yang menang, pasti akan menerima berkat yang datang daripada pekerjaan Tuhan. Janji Yesus kepada mereka yang menang, pribadi-pribadi yang menang, di dalam Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 yang berkata, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa yang menang? Ini janji firman Tuhan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tuntutannya adalah kita harus menang. Pertama, kita harus menang atas kuasa dosa. Kedua, kita harus menang atas kuasa dunia. Dan yang ketiga, kita harus menang atas kuasa iblis. Karena janji firman Tuhan dalam Wahyu, bagi mereka yang menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pasti kita semua mau menang. Pasti tujuan kita ke arah kemenangan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, pertama kita harus menang atas kuasa dosa, kuasa dunia. Kita harus menang daripada kuasa iblis. Hanya mereka yang melakukan apa yang dituntut oleh Kristus akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Hanya pribadi yang menang. Hanya pribadi yang melakukan apa yang dituntut oleh Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus minta kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-domba. Hanya mereka yang melakukan apa yang dituntut oleh Kristus akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Makan daripada pohon kehidupan menjadi hak khusus bagi mereka yang menang. Kalau kita gagal, kita tidak akan menerima pohon kehidupan itu. Tapi firman Tuhan mengajar, makanan dari pohon kehidupan menjadi hak khusus bagi mereka yang menang. Sebab itu, teruslah lakukan tugas Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berpegang pada kebenaran dalam kasih memang tidak mudah. Untuk melakukan satu kebenaran itu tidak mudah. Itulah tuntutan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Walaupun senang untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan ini,
Berpegang kepada kebenaran dalam kasih memang tidak mudah. Tetapi itulah tuntutan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Sebab di dalam firman Tuhan, Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Di mana dalam ayat ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berjanji bahwa orang percaya yang berani mengaku Tuhan Yesus dengan mulutnya dan perilakunya yang berkenan, apa yang dikatakan firman Tuhan akan dihormati dengan suatu pengakuan khusus di hadapan Allah Bapa. Sebab itu, nyatakanlah kasih pelayanan kita kepada Tuhan. Jika kasih kita kepada Tuhan, nyatakanlah itu dalam pelayanan kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 11 berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Perkataan siapa menang di sini merupakan peringatan supaya kita setia dalam iman percaya kita. Satu peringatan supaya kita tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia dalam iman percaya kita. Di mana setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan dia, yang telah mengalami kelahiran baru, tetapi kemudian menolak untuk bertekun dalam iman, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Itulah firman Tuhan mengatakan supaya kita sampai menang, sampai mengakhiri kehidupan kita di dunia ini tetap mengasihi Yesus dan melakukan kehendaknya. Di dalam Wahyu 3 ayat 5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Firman Tuhan yang saya kongsikan yang bertemakan pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Dan setialah mengikut kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena perkataan firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 5 ini, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terhapusnya nama dari kitab kehidupan berarti kita kehilangan hidup yang kekal. Sebab itu firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes 21 ini, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan kepada Simon Petrus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita melakukan tindakan kasih kita kepada Tuhan melalui setiap kesetiaan dalam pelayanan kita. Jika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita akan mendengar apa yang dituntut oleh firman Tuhan, kita mengembalakan domba-domba Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita telah belajar satu tema daripada firman Tuhan dalam Yohanes 21 ini. Pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Dan 2 poin yang telah saya kongsikan untuk kita.
Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Dia. Yang kedua, Tuhan tahu menghargai orang-orang yang melayani Dia. Kalau kita tahu kita mengasihi Tuhan, pasti kita melayani Dia. Dan berkat daripada apa yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita akan dihargai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama pelajari, mendengar apa yang diminta oleh firman Tuhan, yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pelayanan kita di permukaan bumi ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sepanjang minggu akan datang, biarlah firman Tuhan ini memberi keyakinan bagi kita. Pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Jika kita tahu kita mengasihi Tuhan, nyatakan pelayanan kita kepada Tuhan. Orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan mengenal pribadi yang melakukan pelayanan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberkati pribadi kita, dan meyakinkan kita pada hari-hari mendatang ini dengan keyakinan di dalam kehidupan kita, pelayanan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati tugas kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Dan Tuhan bersama-sama sewaktu kita melakukan kerja kita masing-masing. Tuhan memberkati jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Amin.